Zinuddin SH. Breaking news hari ini mengupas tuntas kisah perjuangan Charlie Chandler yang penuh liku di pengadilan. Siapa sangka tanah keluarga bisa hilang dan tuduhan mafia tanah menghantui. Apakah keadilan benar-benar ada? Saksikan dan rasakan emosi perjuangan yang menggugah hati ini. Bagikan agar lebih banyak yang tahu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Bukan saja kehilangan tanah keluarganya, tetapi juga harus mengalami represi di penjara. Bahkan di luar, Charlie Chandra dinarasikan sebagai mafia tanah. Dan saya ingin tegaskan melalui putusan hari ini bahwa keadilan tidak bisa didapatkan di pengadilan. Orang yang tidak bersalah, yang tanahnya dirampas, tapi tetap dianggap sebagai penjahat dan karenanya melalui putusan pengadilan di Tangerang divonis bersalah. Dan kami berharap semula melalui pengadilan tinggi Banten ini ada koreksi dari putusan pengadilan negeri Tangerang yang menyatakan bahwa Charlie Chandra tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan karena Charlie Chandra memang anak Sumita Chandra, karena Sumita Chandra memang pemilik SHM nomor 55, karena Sumita Chandra itu berada di Australia bukan karena kabur tapi karena sakit dan melakukan pengobatan. Itu yang kami harapkan. Tapi hari ini ternyata putusan banding masih tetap menyatakan Charlie Chandra bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP. Ini statement kami yang pertama. Yang kedua, meskipun pengadilan tidak memberikan keadilan kepada kita, tapi bukan menjadi alasan untuk kita tidak berjuang. Karena tidak akan pernah ada perjuangan yang sia-sia. Setiap amalan pasti ada hikmahnya. Dan Allah sendiri telah menegaskan tidak akan diubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu yang mengubahnya. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita memang kecewa. Kita tidak puas. Kita masih merasa tidak ada keadilan dari putusan pengadilan karena ternyata Charlie Chandra masih divonis bersalah. Namun di sisi yang lain, bagian dari hadis ini pengadilan, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata perjuangan emak-emak dari Aliansi Rakyat Menggugah, juga Pak Narko yang terus mendampingi, juga Bapak Muhammad Said Didu yang terus hadir di sidang dan bahkan terus menyampaikan informasi yang benar tentang peradilan kepada publik melalui sejumlah sosial media. Perjuangan dari LBH AP Muhammadiyah yang dipimpin oleh Bang Gufroni SHMH, juga ada Bang Samsir Dalil, juga pembersamaan aktivis dari Banten sendiri oleh Pak Khalid, oleh Pak Misri, juga kawan-kawan dari Banten lainnya, oleh aktivis mahasiswa, Bung Rizky, juga ibu-ibu yang terus hadir, Bu Menuk, ada Bu Susi, Bu Desi, dan yang lainnya. Ini tidak pernah dianggap sia-sia karena yang pertama, tentu saja masing-masing kita akan mendapatkan pahala dari Allah dari setiap amalan yang kita lakukan. Dan kita membela Charlie Chandra bukan karena sara, bukan karena suku, etnis, agama, tapi karena kebenaran. Karena Charlie dizalimi, maka kita hadir membela Charlie. Dan buah daripada perjuangan tadi tetap kita harus syukuri. Alhamdulillah, hakim mengoreksi lamanya sanksi pidana bagi Charlie Chandra terlepas Charlie tetap dinyatakan bersalah. Yakni Charlie Chandra divonis bersalah, namun vonisnya dikurangi. Yang semula Charlie Chandra divonis 4 tahun penjara, sekarang divonis di tingkat banding 1 tahun penjara. Alhamdulillah. Itu statement kedua. Statement ketiga, pengadilan tinggi justru mengoreksi pertimbangan dari majelis hakim di tingkat pertama. 2 hal catatan saya yang penting. Pertama, Charlie Chandra itu bukan pelaku utama, hanya turut serta. Jadi yang terbukti adalah pasal 55 ayat 1 KUHP-nya, bukan 263-nya.
Sementara di Pengadilan Negeri Tangerang dipaksakan seolah-olah Charlie yang memalsukan dokumen, padahal Charlie tidak pernah mengisi formulir 13. Dalam pertimbangan di Pengadilan Tinggi, Charlie ya karena tidak mengisi, jadi bukan pihak yang melakukan pemalsuan dokumen langsung, walaupun itu sebenarnya bukan pemalsuan dokumen ya, tapi saya hanya menjelaskan konstruksi hukumnya bahwa Charlie berubah statusnya dari pelaku utama dianggap sebagai turut serta. Dan saya mendapat kabar notaris yang menjadi kuasa hukum Charlie, yakni notaris siapa? Sukamto juga ditahan. Infonya karena tekanan publik kasus ini tidak bisa ya disembunyikan, maka pelaku utama juga harus diadili. Nah, ini membuktikan bahwa tidak ada ruang yang kosong dalam peradilan kita, terlepas oligarki yang mampu mengendalikan, tetapi oligarki tidak bisa membendung suara-suara publik, suara-suara masyarakat yang hari ini mengubah. Ya, ini terima kasih kami kepada masyarakat yang mendukung Charlie Chandra. Dukungan masyarakat itulah yang mengubah ya putusan yang tadinya seolah menjadi pelaku utama dan hari ini menjadi turut serta, dan akhirnya ponisnya diturunkan dari 4 tahun menjadi 1 tahun penjara. Ini catatan pertimbangan saya dalam menyimak putusan tadi. Yang kedua, ini paling penting, Saudara Nono Sampono yang ngeklaim ngaku-ngaku PT Mandiri Bangun Makmur rugi 270 juta rupiah dikesampingkan oleh Majelis Tingkat Tinggi. Walaupun Majelis Hakim Tingkat Tinggi menyatakan 263 adalah delik formil sehingga tidak perlu ada kerugian juga bisa dipersalahkan. Tetapi persoalannya bahwa klaim atau ngaku-ngaku ruginya Nono Sampono itu sudah dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi. Karena itu kami sedang mempertimbangkan untuk ya melaporkan Saudara Nono Sampono dengan apa? Pasal membuat keterangan palsu di dalam persidangan. Kenapa? Karena semestinya yang tahu adalah si Meti, tapi dalam persidangan Meti selaku legal dari PT MBM yang didirekturi oleh Nono Sampono tidak pernah hadir. Dugaan kami mereka menghindari kebohongan itu makin terbuka karena tidak ada faktanya. Lawang PT MBM yang menerima tanahnya justru dia untung beliau yang merampas tanah dan menguasai tanah dan menikmati tanah itu, dan sekarang tanah itu sudah menjadi kawasan kedua, bahkan sudah dijual sebelum putusan ini ada, sebelum PT MBM punya SHGB yang sebelumnya di atas SHGB itu ada SHM 05000 milik keluarga Sultan Cerah. Jadi itu yang ingin saya sampaikan dan saya mohon pada para pemerintah hadir. Tadi sudah saya perkenalkan ada Pak Sedidu, ada Pak Sunarto untuk bisa menyampaikan ya statement dalam membersama ini seperti apa suka dukanya dan bagaimana memberikan komentar terhadap putusan tersebut. Tapi sebelum itu karena ada Bang Gufroni yang juga kuasa hukum yang tadi satu-satunya penasihat hukum kehadiran persidangan karena yang bawa toga, saya tidak bawa toga. Nah, mohon statement dulu dari Bang Gufroni, setelah itu Pak Sedidu. Silakan Bang Gufroni.